Di video sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang asal-usul dari setiap suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi. Dan ini adalah part keempat dari rangkaian pembahasan tersebut. Di video kali ini, kita akan kembali mengupas asal-usul dari suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi. Dari mana mereka berasal, apakah asal-usul mereka memang asli dari Sulawesi, atau ada percampuran dengan daerah atau bahkan bangsa lain. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk di like dulu ini video dan di subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nomor 1, suku Buton. Suku Buton adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Mereka dikenal sebagai masyarakat pelaut ulung dengan sejarah panjang yang kaya. Pada masa lampau, suku Buton membentuk Kesultanan Buton yang berpusat di Bau-Bau dan berlangsung dari abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Kesultanan ini memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, menggabungkan hukum Islam dan juga adat istiadat budaya lokal. Salah satu peninggalan bersejarah dari masa tersebut adalah Benteng Keraton Buton, yang dikenal sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar dengan keliling 2.740 meter. Asal-usul suku Buton dapat ditelusuri dari migrasi nenek moyang mereka yang diperkirakan berasal dari Johor, Malaysia pada abad ke-15. Menurut cerita rakyat setempat, 4 tokoh utama, si Pajonga, si Tamanajo, si Jawangkati, dan si Malui datang ke Pulau Buton dan mendirikan pemukiman pertama di daerah Kalampa, Desa Katobengke, Bau-Bau. Dari sinilah berkembang masyarakat Wolio, yang kemudian menjadi inti dari Kesultanan Buton. Suku Buton juga memiliki sistem kasta yang terdiri dari orang bangsawan, pejabat, hingga rakyat biasa dan bahkan budak. Salah satu keunikan suku Buton adalah adanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki warna mata berwarna biru cerah. Fenomena ini disebabkan oleh sindrom Waardenburg, yaitu mutasi genetik langka yang mempengaruhi pigmentasi mata dan dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Selain itu, suku Buton memiliki tradisi unik seperti Pekande-kandea, yaitu upacara makan bersama yang dipandu oleh gadis-gadis Buton sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas antar anggota suku. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap leluhur yang masih dijunjung sampai saat ini. Yang kedua ada suku Bentong. Suku Bentong adalah komunitas adat yang tinggal di daerah perbukitan Bulo-Bulo, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Mereka dikenal sebagai masyarakat agraris yang hidup dari hasil alam, seperti bercocok tanam, berburu, dan berkebun. Bahasa yang digunakan adalah perpaduan dari beberapa bahasa daerah di Sulawesi Selatan, seperti bahasa Makassar, Konjo, Bugis, dan bahkan bahasa Mandar. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang cukup intensif dengan suku-suku lain di sekitarnya. Asal-usul suku Bentong memiliki 2 versi. Menurut tradisi lisan mereka, nenek moyang suku Bentong merupakan keturunan dari putra Raja Bone dan putri Raja Tanete. Versi lain menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan campuran antara orang Bugis dan Makassar, yang terlihat juga dari adat istiadat dan bahasa mereka, yang nampaknya sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan Bugis dan juga Makassar. Jadi bisa dibilang kalau suku Bentong ini merupakan campuran dari suku Bugis dan juga Makassar. Dan dari situlah asal-usul mereka. Yang ketiga, suku Masendrempulu. Suku Masendrempulu adalah kelompok etnis yang mendiami Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nama Masendrempulu berasal dari bahasa Enrekang yang berarti melekat seperti beras ketan, menggambarkan eratnya ikatan antara 3 suku utama, yaitu Enrekang, Duri, dan Maiwa. Dalam bahasa Bugis sendiri, istilah ini disebut Masindringbulu, yang berarti jajaran gunung-gunung, sesuai dengan kondisi geografis daerah mereka yang didominasi oleh pegunungan.
Adapun asal-usul suku Masendrempulu ini sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Apabila kita menelusurinya sejak abad ke-14, wilayah Indrekang dulunya dikenal sebagai Masendrempulu. Dan dahulunya, masyarakat Masendrempulu ini menganut kepercayaan animisme yang disebut Alu Tojolo, mirip dengan Aluk Todolo yang ada di Toraja, sehingga mungkin saja asal-usul suku Masendrempulu ini berkaitan erat dengan suku Toraja. Yang keempat, suku Selayar. Suku Selayar adalah kelompok etnis yang mendiami Kepulauan Selayar, sebuah wilayah kepulauan di Sulawesi Selatan yang terpisah dari daratan utama. Secara budaya, mereka memiliki banyak kesamaan dengan suku Makassar, terutama dalam adat istiadat dan juga cara hidup mereka. Namun, masyarakat Selayar memiliki identitas yang unik dan berusaha untuk diakui sebagai suku tersendiri. Bahasa Selayar misalnya, meskipun memiliki beberapa kesamaan kosakata dengan bahasa Makassar, namun memiliki pengucapan dan intonasi yang berbeda. Serta mereka tidak mengenal kata-kata kasar, yang mencerminkan karakter masyarakat yang lembut dan sopan. Asal-usul nama Selayar memiliki beberapa versi, salah satunya berasal dari kata salah layar, yang konon diucapkan oleh Sultan Ternate ketika kapalnya terdampar di pulau ini. Versi lain menyebutkan bahwa nama tersebut berasal dari kata se yang berarti satu dan layar, yang merujuk pada perahu atau layar yang digunakan oleh pelaut Makassar atau pelaut Melayu. Jadi Selayar dapat diartikan juga sebagai satu layar. Secara historis, Kepulauan Selayar merupakan jalur penting dalam perdagangan rempah-rempah dan pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit pada abad ke-14. Selain itu, banyak pula sumber yang menyebutkan bahwa suku Selayar merupakan bagian atau subsuku dari suku Makassar. Sehingga, jika itu terbukti benar adanya, maka suku Selayar dapat disimpulkan berasal dari suku Makassar atau berasal dari orang-orang di wilayah Kerajaan Goa yang dulunya memang pernah berdiri di Makassar. Keunikan budaya suku Selayar tercermin dalam berbagai tradisi mereka. Salah satunya adalah tradisi Anjala Ombong, yaitu kegiatan menangkap ikan secara massal di muara sungai yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut dan juga untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Dan yang kelima, masih dari suku pelaut, yaitu suku Bajo. Suku Bajo yang juga dikenal dengan sebutan Bajau atau orang sama, merupakan kelompok etnis maritim yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia, termasuk di Sulawesi. Ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, ada juga di Kalimantan, Maluku, dan bahkan di Nusa Tenggara. Mereka ini dikenal sebagai pelaut ulung yang menggantungkan hidupnya pada laut, baik itu melalui aktivitas menangkap ikan, mencari mutiara, maupun berdagang hasil laut. Kehidupan mereka sangat erat kaitannya dengan lautan, bahkan banyak dari mereka yang tinggal di rumah panggung di atas laut, atau di atas perahu yang disebut dengan istilah lepa. Asal-usul suku Bajo masih menjadi perdebatan, namun banyak yang meyakini bahwa mereka berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan. Sejarah panjang migrasi mereka yang melintasi perairan di sekitar kepulauan telah menciptakan hubungan yang kuat dengan wilayah tersebut. Proses migrasi tersebut diperkirakan terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19, ketika suku Bajo mulai mencari tempat tinggal baru untuk membangun komunitas mereka. Keunikan suku Bajo terletak pada kemampuan menyelam mereka yang luar biasa. Banyak anggota suku Bajo yang mampu menyelam hingga kedalaman 70 meter hanya dengan sekali tarikan napas. Kemampuan menyelam yang luar biasa ini bahkan menjadi inspirasi bagi sutradara James Cameron dalam film Avatar: The Way of the Water. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Ada 5 suku yang telah saya rangkum asal-usulnya. Tentunya masih ada banyak suku lain yang belum sempat kita bahas. Kedepannya akan kita bahas lagi lebih lanjut, jika video ini banyak yang like. Olehnya itu, jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Subscribe juga ini channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.